Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Jadi aku akan menceritakan sebuah cerita dengan judul It's 5 AM karya Anggraini Saputri. Apa yang kalian lakukan jika pembelajaran sekolah dimulai jam 5 pagi hari? Itulah yang terjadi padanya. Tak pernah terbayangkan oleh Marcella jika dirinya bersekolah jam 5 pagi hari, di mana seharusnya Marcella masih tertidur nyenyak karena lelah seharian melakukan aktivitasnya. Kring, terdengar pesan dari HP-ku. Ternyata pesan dari wali kelasku yang telah rapat bersama guru yang lain. Guruku menyampaikan bahwa di hari pertama sekolah menerapkan aturan kegiatan belajar mengajar yang akan dimulai jam 5 pagi hari. Berarti aku harus bangun tidurnya jam setengah 4 atau jam 4 dong. Itu mau sekolah atau mau jualan sarapan pagi? Kesal Marcella. Benar saja, ketika informasi tersebut muncul, langsung dibanjiri para murid dan para orang tua yang meradang dengan aturan ini. Namaku Marcella Dwinata. Ya, itulah namaku. Gadis berusia 17 tahun ini sedang dimabuk sekolah. Sudah berulang kali dia mengecek HP-nya, ternyata tidak ada yang berubah informasinya. Tidak ada satupun yang memberitahu lagi bahwa informasi tersebut adalah salah. Kesal. Tentu saja, bagaimana mungkin sekolah dimulai jam segitu, yang ada malah tidur karena masih mengantuk. Apalagi matahari belum bersinar dan jalanan masih sepi melompong begitu. Apakah efektif kalau murid belajar sambil ngantuk-ngantukan, kurang tidur dan akhirnya malah kurang sehat? Ini tidak adil untuk kami para pelajar, sindir Marcella dengan menggebu-gebu. Tapi memang dasarnya Marcella adalah gadis yang enjoy walau sedikit kesal. Karena tak ingin larut dalam kesalnya, gadis itu memilih menghabiskan waktunya untuk menonton drama Korea dan membaca novel yang sedang viral di kalangan remaja dan orang dewasa juga mengikutinya. Bahkan telah banyak yang merekomendasikannya di media sosial. Tak terasa sudah 3 jam berlalu, tapi gadis itu masih asyik membaca novelnya. Tinggal sedikit lagi, nanti deh lanjut, mau buat mie goreng dulu, lapar sekali. Monolognya lalu berjalan keluar kamar menuju dapur. Marcella memasak mie dan telur goreng karena hanya itu yang tersedia di rumah. Orang tua Marcella entah sedang di mana, tidak memperdulikannya. 15 menit berlalu, Marcella langsung saja melahapnya sambil menyetelkan lagu kesukaannya, yaitu Kau Rumahku Raisa Anggiani. Hanya butuh waktu 10 menit untuk menghabiskan makanan tersebut tanpa tersisa sedikit pun. Tak sadar sudah larut malam dan gadis itu sudah kekenyangan hingga menggubam sedari tadi. Matanya kian memberat hingga matanya perlahan tertutup. Tak lama terdengar dengkuran halus dari bibirnya. Gadis itu pun tertidur. Sebelum itu Marcella sudah menyetelkan alarm jam 4 pagi. Karena besok adalah hari pertama ia sekolah menerapkan aturan tersebut. Kring, suara alarm yang begitu keras. Tak lama gadis itu membuka matanya. Wah, padahal masih mengantuk, gumamnya dengan mata yang masih tertutup. Marcella langsung saja berjalan ke kamar mandi. Tak ingin berlarut-larut, Marcella segera melakukan ritual mandinya. Setelah siap, Marcella langsung saja membuka pintu rumahnya. Ketika membuka pintu, tik, 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 hujan datang menari-nari di pekarangan rumah. Angin berkejar-kejaran dari barat ke timur. Suara petir menakuti garis itu. Tidak banyak kendaraan umum yang masih bekerja pada hujan seperti ini. Tidak banyak orang yang berlalu lalang di jalanan karena masih jam 5 pagi. Mulai mengayuh sepeda untuk berangkat sekolah, pasti melewati genangan air. Di penghujung tahun ini merupakan musim hujan yang jalannya begitu becek, licin, dan jauh dari sekolahku.
Setibanya di sekolah, satu persatu teman-temanku datang karena keadaan baju yang sedikit kotor dan basah membuatku tersipu malu dan tergesa-gesa berlari menuju ruang kelas. Di mana di dalam kelas aku pun kembali menjadi pusat perhatian teman-teman dan mereka mencibirnya seraya bergosip. Kemudian, "Kamu kenapa bisa seperti ini? Bajumu basah dan kotor," ujar Ayu datang menghampiriku dengan raut muka khawatir. "Tidak sengaja terciprat genangan air tadi," ujar Marcella dengan lesu. "Untung saja kamu tidak terlambat, Marcella. Dan juga apa-apaan ini sekolah jam 5 pagi, pakai hujan deras segala," kesal Ayu sambil menggigil kedinginan. Kring, bel masuk pelajaran pertama dan kedua dimulai. "Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Asian (GIAI) yang terbit di Singapura," ujar Ibu Sri terhenti karena melihat beberapa murid mulai mengantuk dan merebahkan kepalanya, termasuk Ayu, temannya Marcella, sudah menguap beberapa kali. "Ayu, bangun, nanti kamu dihukum sama Ibu Sri loh," ujar Marcella dengan sabar membangunkan Ayu. Tidak lama kemudian, Ayu pun bangun dengan linglung, mungkin masih mengantuk berat. Ini yang gak enaknya. Mana aku tidak sempat makan, harus buru-buru ke sekolah dan hampir terlambat datang sekolah. Batin Marcella melihat kondisi yang seperti ini. Kring, kring, kring. Jam istirahat pun berbunyi. "Jam pelajaran Ibu sudah habis ya?" tanya Ibu Sri. "Sudah Ibu," jawab murid kelas 11 rentak. "Baiklah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Minggu depan kita lanjut materi ya anak-anak. Selamat istirahat semuanya," pamit Ibu Sri. Setelah Ibu Sri keluar dari kelas, semua murid berbondong-bondong keluar kelas menuju kantin dengan ria. "Ayo kita ke kantin Marcella, lapar banget ini," ajak Ayu sedikit merengek. "Yuk, takut kita nggak kebagian ini," ujar Marcella. Mereka duduk di bangku kosong yang masih tersedia di sana. Setelah makanan datang, mereka langsung memakannya sambil bercerita tentang aturan baru tersebut. "Sebenarnya aku sangat mempersalahkan kebijakan ini loh Ayu. Kamu tahu kan, rumahku jauh dari sekolah. Menurut aku, kondisi ini tidak bisa digeneralisasikan karena banyak murid yang tempat singgahnya itu jauh dari sekolah dan tidak memiliki kendaraan. Untung saja aku punya sepeda. Coba kalau tidak punya, jalan kaki aku mungkin," keluh Marcella. "Benar sekali Mar, menurut aku juga. Sebelum pemerintah mengambil kebijakan seperti ini harus ada tahap percobaan sebelumnya, sehingga tidak terjadi banyak orang tua yang kontra dengan keputusan tersebut. Hari pertama sekolah saja sudah diuji dengan hujan deras. Bagaimana dengan selanjutnya coba?" kata Ayu dengan nada tegas. "Nah itu dia, sebenarnya masih banyak yang bisa diubah selain mengganti jadwal masuk sekolah yang lebih pagi. Iya kan Yu?" kata Marcella sambil menggelap bibirnya dengan tisu. "Iya benar banget. Kita juga butuh tidur banyak kali, benar-benar keterlaluan deh." Kata Ayu dengan lesu. "Ayu kan orangnya kebo banget, apalagi kalau suasana mendung," kata Utor. Setelah selesai, mereka menuju ke kelas. Hal yang paling ditunggu seluruh murid pun tiba. Ya, bel pulang sekolah. Mereka pun berlari keluar dari area sekolah. Ayu hari ini tidak dijemput oleh ayahnya, jadi dia pulang bersama Marcella, berboncengan sambil melewati jalan yang masih basah akibat air hujan. Karena capek mengayuh, jadinya mereka berjalan saja bersama-sama. "Hahaha, kejar aku yuk kalau bisa. Masa kalah sama aku sih?" ejek Marcella menatap remeh pada Ayu yang berada jauh di belakangnya. "Wah, aku tangkap kamu ya," kata Ayu sambil mengejar Marcella seraya tertawa kencang. Banyak warga yang menatap mereka dengan sendu, seakan-akan rindu masa lalu mereka, apalagi masa-masa mereka menikmati persahabatan. "Sudah ya, capek banget." Mereka pun duduk di pos ronda yang ada di sana. Ayu kenapa nggak dijemput ayah kamu? Biasanya sudah ada di depan gerbang tuh," tanya Marcella menatap sahabatnya dengan raut muka heran. "Ayah aku lagi ada pekerjaan di luar, jadi disuruh balik sendiri. Makanya aku ikut kamu deh," jawab Ayu dengan senyum lebarnya. Hening pun melanda mereka. Rintik hujan mengalir melewati setiap inci kulitnya. Mereka hanya membiarkannya. "Ah, segarnya," gumam Marcella seraya tersenyum simpul. "Pulang yuk Mar," ajak Ayu yang mulai mengantuk dan bosan. Hingga tibalah mereka pada jalan gang rumah Ayu tinggal. Mereka pun berpisah dan harus segera mengakhiri kebersamaan hari ini. Ayu melambaikan tangannya ke arah Marcella seraya berjalan ke rumahnya. Marcella pun tersenyum lalu melanjutkan mengayuh sepedanya menuju rumahnya yang berada jauh di kediaman Ayu. "Sebagai pelajar, kami harus terus belajar walau badai menghadang." Menurut Marcella, tentang kebijakan aturan masuk sekolah jam 5 pagi perlu juga memperhatikan jarak tempuh dari rumah ke sekolah
transportasi publik apakah cukup tersedia ketika berangkat begitu pagi. Selain itu, kesiapan orang tua dan murid, apakah orang tua sempat menyiapkan sarapan untuk anaknya. Untuk itu, terkait upaya peningkatan kualitas pendidikan, maka yang menjadi perlu prioritas adalah upaya untuk semakin meningkatkan kualitas guru. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari sini, menyadari jika hidup bukanlah hal yang dapat mudah dilewati begitu saja. Tamat. Terima kasih semuanya sudah menonton dan mendengarkan.